Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Materinya pembelajaran IPS KD 3.3 sama Bulia. Silahkan siapkan buku paket tema 2-nya halaman 67 dan LKS tema 2 halaman 51. Apa sih perbedaan antara usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok? Usaha ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri, baik modal, proses, ataupun keuntungan. Sedangkan usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama, baik modal, proses, maupun keuntungan. Jadi nanti keuntungannya dibagi orang-orang yang ikut memodali usaha tersebut. Jenis usaha ekonomi perorangan. Ada pertanian yang pertama. Pertanian adalah usaha mengolah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Pertanian di Indonesia biasanya dilakukan oleh petani di pedesaan. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Misalnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Sedangkan yang selanjutnya yaitu jasa. Usaha jasa merupakan usaha yang dilakukan tidak menghasilkan barang, tetapi mendapat imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan, misalnya laundry, bengkel, potong rambut, tambal ban, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Misalnya, usaha membuat tahu tempe, souvenir, anyaman, mebel, dan makanan olahan. Kemudian kita akan masuk pada jenis usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok dilakukan secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada firma, kemudian persekutuan komoditer, kemudian perseroan terbatas, kemudian badan usaha milik negara dan koperasi. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling mengenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau yang sering kita dengar CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha bentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal.
Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau sering kita sebut PT. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran mobil atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat dikembangkan di pasar modal. Yang keempat, badan usaha milik negara atau sering kita sebut dengan BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perusahaan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Di Indonesia juga terdapat BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan berdirinya BUMD adalah untuk membangun perekonomian daerah dan nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Modal koperasi diperoleh dari setoran atau iuran para anggota. Pembagian keuntungan koperasi biasanya disebut dengan sisa hasil usaha dan dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi yang dikembangkan di Indonesia adalah koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Selanjutnya, tugas untuk kalian, silahkan kerjakan soal di bawah ini di buku tulis. Ada 5 soal, silahkan kerjakan dengan menuliskan soalnya, ya. Sekian dari Bu Guru. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.